Assalamualaikum teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga diberikan kesehatan selalu di persimpangan antara cinta seorang anak dan kesetiaan seorang suami. Raka harus memilih, tetap merawat ibunya yang menua atau menjaga keharmonisan rumah tangganya. Ketika pilihan membawa Busari ke panti jompo, waktu perlahan membuka luka, menyibak makna sejati dari rumah, pengorbanan, dan kasih yang tak bersyarat. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat Nabi di kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Matahari sore menyusup pelan ke sela-sela jendela kayu rumah kecil di pinggiran kota. Udara hangat menyelimuti ruang tamu yang sederhana namun bersih, berhiaskan foto-foto keluarga yang tergantung rapi di dinding. Di sana, duduklah Busari, perempuan paruh baya dengan rambut yang mulai memutih. Wajahnya tenang, dan senyumnya tak pernah jauh dari bibir. Ia sedang merajut syal merah muda untuk cucunya Ayla. Dari dapur, terdengar tawa kecil Ayla yang baru saja pulang dari taman kanak-kanak. Raka, ayahnya, menyusul sambil membawa 2 gelas jus jeruk. Di belakangnya Nadia, istri Raka, sibuk menyiapkan makan malam. Kehidupan keluarga kecil itu tampak sempurna. "Makasih, Nek Sari," seru Ayla riang, memeluk neneknya sambil menunjuk syal yang belum selesai. "Untuk Ayla ini ya, biar hangat kalau pagi-pagi ke sekolah," sahut Busari sambil mengusap kepala cucunya. Raka duduk di sebelah ibunya. Wajahnya terlihat lelah tapi damai. Isam bekerja sebagai manajer toko elektronik. Pekerjaan cukup menuntut waktu, tapi ia selalu menyempatkan diri pulang sebelum matahari tenggelam. Ayla makin dekat sama ibu, kata Raka tersenyum. "Dia anak yang manis seperti kamu dulu," jawab Busari. Nadia melirik dari dapur. "Ayla memang senang kalau ibu di rumah. Saya juga jadi tenang. Ada yang jagain kalau saya harus keluar," katanya. Sore itu tak ada yang tampak salah. Mereka makan malam bersama, berbincang ringan dan tertawa. Bahkan ketika malam datang dan hujan turun perlahan, rumah itu tetap terasa hangat. Tapi seperti awan yang menggantung di balik langit cerah, tak ada yang tahu bahwa kebahagiaan ini akan diuji. Perlahan, diam-diam, lewat hal-hal kecil yang tak dikira, bisa menjadi awal dari sesuatu yang besar. Dan senyum Busari yang malam itu begitu tulus akan menjadi kenangan terakhir sebelum hidup mereka berubah arah. Beberapa minggu setelah malam hangat itu, suasana rumah mulai terasa berbeda. Bukan karena sesuatu yang besar terjadi, tapi karena hal-hal kecil yang perlahan bertumpuk seperti debu yang tak dibersihkan, lama-lama menjadi beban yang tak terlihat. Nadia mulai sering mengeluh tentang dapur yang berubah tata letaknya, tentang lemari yang terlalu penuh karena pakaian. Busari tentang kebiasaan nenek yang membiarkan Ayla menonton TV sebelum tidur. "Ma, saya sudah bilang, Ayla tidak boleh makan manis malam-malam," ucap Nadia suatu malam, sedikit menahan nada. "Tadi ibu kasih dia bolu coklat kan?" Busari tersenyum, mencoba meredakan. "Cuma seiris kecil, Nad. Dia minta dengan manis sekali. Saya tidak tega." Nadia menarik napas. "Tapi kan itu bisa bikin dia susah tidur. Saya hanya ingin ibu bantu atur, bukan memanjakan." Raka yang baru pulang kerja masuk tepat saat percakapan merenggang. Ia mencoba mencairkan suasana. "Semua capek hari ini ya. Gimana kalau kita makan bareng dulu?" Tapi makan malam-malam itu terasa hambar. Tak ada tawa. Hanya sendok dan garpu yang bersentuhan dengan piring. Beberapa hari kemudian, Nadia mulai bicara lebih serius dengan Raka. "Mas, aku sayang sama ibu, sungguh. Tapi, rumah kita kecil. Kita butuh ruang. Aku juga capek harus menyeimbangkan semuanya. Ayla butuh rutinitas dan ibu kadang terlalu ikut campur." Raka terdiam. Ia tahu istrinya bukan orang jahat. Nadia adalah istri yang baik, ibu yang penuh perhatian. Tetapi ini tentang ibunya, perempuan yang membesarkannya.
sendirian sejak ayahnya meninggal. Kalau ibu nggak tinggal di sini, kamu lebih tenang? Tanya Raka perlahan. Nadia menunduk. Aku hanya ingin rumah kita menjadi tempat yang netral, tanpa rasa bersalah, tanpa ketegangan. Mungkin akan lebih baik kalau ibu tinggal di tempat yang bisa membuat beliau juga lebih nyaman, lebih bebas. Di panti jompo yang bagus, misalnya. Perkataan itu seperti angin dingin yang menusuk. Panti jompo. Dua kata yang tak pernah terpikir Raka sebelumnya. Malam itu, Raka berdiri lama di depan kamar ibunya. Dari celah pintu, ia melihat Bu Sari tertidur di kursi dengan rajutan masih di pangkuannya. Wajahnya tenang seolah tak ada beban dunia. Di sampingnya, syal merah muda itu telah selesai, rapi, sempurna. Raka menahan napas. Dunia di sekitarnya tampak seperti berhenti sejenak. Ia tahu apapun keputusan yang diambil nanti, tak akan ada yang benar-benar menang tanpa ada yang terluka. Hari-hari berikutnya Raka seperti hidup dalam dua dunia. Di satu sisi, ia bangun pagi disambut oleh ibu yang masih menyiapkan teh hangat dan sarapan. Di sisi lain, setiap malam saat lampu kamar padam, ia bisa merasakan dinginnya jarak yang tumbuh perlahan antara dirinya dan Nadia. Suatu malam saat Ayla tertidur, Nadia duduk di ruang tamu sambil menggulung selimut. Wajahnya tampak lelah. Mas, aku sudah lihat beberapa tempat. Panti jompo yang bersih, tenang, ada taman, ada petugas yang siap 24 jam. Nggak jauh dari sini. Kita bisa sering jenguk, katanya lirih, nyaris seperti bisikan. Raka tak menjawab. Ia menatap ke arah kamar ibunya yang pintunya tertutup rapat. Rasanya seolah tembok rumah itu mulai mengecil dan dinding-dindingnya bergeser menekan dari segala arah. Esok harinya, Raka mengajak ibunya duduk di taman kecil dekat rumah. Udara pagi sejuk, Ayla berlari-lari kecil sambil membawa bonekanya. "Ibu, boleh bicara sebentar?" Tanya Raka pelan. Bu Sari menoleh. Wajahnya tenang, seperti selalu. "Ada yang ingin Mas bicarakan?" Raka menarik napas panjang. "Bu, bagaimana kalau Ibu tinggal di tempat yang lebih tenang? Di tempat yang bisa merawat Ibu lebih baik? Tempat yang bersih, nyaman, dan ada teman-teman seumuran Ibu?" Bu Sari tak langsung menjawab. Ia menunduk sejenak, lalu menatap anaknya dengan mata yang teduh. "Apakah aku sudah jadi beban di rumahmu, Nak?" Raka terguncang. "Tidak, Bu. Bukan begitu. Aku hanya..." "Tidak apa, Raka." Bu Sari tersenyum, senyum yang lembut, tapi menyimpan sesuatu yang retak. "Ibu sudah tua. Mungkin memang waktunya tidak terlalu banyak ikut campur. Kalau ini membuat keluargamu lebih tenang, Ibu rela." Beberapa hari kemudian, Raka mengantar ibunya ke panti jompo. Tempat itu bersih dan tenang seperti yang dijanjikan. Ada taman kecil dengan bangku kayu di bawah pohon, dan jendela besar menghadap matahari pagi. Bu Melati, kepala panti, menyambut dengan ramah. "Kami akan menjaganya seperti keluarga sendiri, Pak Raka." Raka mengangguk, matanya memerah. Bu Sari hanya menepuk tangan anaknya, pelan. "Jaga Ayla baik-baik ya," katanya sambil tersenyum. Dan peluk Nadia dari ibu. Mobil Raka melaju perlahan meninggalkan gerbang panti. Ia tak berani melihat ke belakang, tapi di cermin spion, ia sempat melihat sosok Bu Sari berdiri diam, syal merah muda di pundaknya, ditiup angin sore. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka merasa seperti seorang anak kecil yang kehilangan rumahnya. Sejak hari itu, rumah Raka berubah. Tak lagi ada suara langkah pelan di pagi hari. Tak ada wangi minyak kayu putih dari kamar belakang. Tak ada suara pelan yang membisikkan doa ketika Ayla tidur di malam hari. Semuanya menjadi terlalu rapi, terlalu sepi. Nadia tampak lebih tenang, namun tidak bahagia. Ia juga bisa merasakan kekosongan itu. Meskipun ia tidak mengatakannya, Ayla mulai sering bertanya, "Nenek kemana, Ayah? Kok nggak pulang-pulang?" Raka hanya bisa menjawab, "Nenek lagi istirahat di tempat yang tenang, sayang." Ayla tidak puas.
Setiap hari ia duduk di ruang tamu menatap pintu. Setiap langkah kaki yang lewat di luar membuatnya menoleh cepat. Tapi pintu itu tak pernah terbuka untuk neneknya. Suatu malam Raka pulang kerja lebih cepat. Ia sengaja melewatkan lembur. Di meja makan, Nadia sedang menyuapi Ayla. Rumah terlihat damai, tapi tidak hidup. Setelah Ayla tidur, Raka duduk bersama Nadia. Kenapa rasanya semua jadi hampa, ya? Tanyanya perlahan. Nadia menunduk. Aku pikir dengan ini rumah akan jadi lebih baik. Tapi ternyata, sepi mas. Raka mengangguk, matanya menatap jauh keluar jendela. Aku mimpi tadi malam. Ibu duduk di dapur, ngajak ngobrol. Aku bangun dan langsung ke dapur. Tapi yang ada cuma piring kosong dan air dingin di teko. Suasana hening. Nadia menggenggam tangan Raka. Kita salah ya? Raka menggeleng. Enggak tahu. Tapi yang aku tahu, aku rindu rumah ini saat masih ada. Ibu. Aku kira aku bisa membagi cinta tanpa kehilangan salah satunya. Tapi nyatanya, aku kehilangan keduanya. Keesokan harinya, Raka mengajak Ayla ke panti. Mereka datang tanpa memberitahu Nadia. Di bawah pohon rindang di taman panti, Bu Sari duduk di bangku kayu, mengenakan syal merah mudanya. Wajahnya tampak lebih pucat, tapi tetap tersenyum. Nenek! Ayla berlari memeluknya. Bu Sari tertawa kecil, memeluk balik dengan erat. Raka berdiri beberapa langkah di belakang, diam, seperti menahan sesuatu yang berat di dadanya. Setelah Ayla sibuk bermain dengan daun-daun kering, Raka duduk di samping ibunya. Pak, suaranya serak. Aku merasa gagal jadi anak. Aku ingin semuanya baik, tapi sekarang semuanya terasa salah. Bu Sari menggenggam tangan anaknya. Kamu nggak pernah gagal, nak. Kamu hanya mencoba melindungi keluargamu. Tapi ingat, kadang dalam melindungi, kita harus berani kehilangan rasa aman demi kebenaran yang lebih besar. Air mata menetes di pipi Raka. Kalau ibu mau, kita pulang hari ini. Rumah kita kosong tanpa ibu. Bu Sari menatap wajah anaknya. Lama, lalu tersenyum. Tapi bagaimana dengan Nadia? Raka menunduk. Aku akan bicara. Kalau aku harus memperjuangkan satu hal dalam hidupku, biar kali ini untuk ibu. Malam itu, untuk pertama kalinya Raka menangis dalam doanya. Ia tidak meminta rumah yang tenang, tidak meminta keberhasilan, hanya satu, kesempatan untuk memperbaiki. Keesokan harinya, Raka pulang dari kantor lebih awal. Dengan tekad yang tak lagi ragu, ia masuk ke rumah yang kini terasa sunyi. Nadia sedang melipat baju di ruang tengah. Tatapan mereka bertemu, sunyi tapi dalam. Aku mau bicara, kata Raka duduk di sampingnya. Nadia mengangguk. Ia tahu saat ini pasti datang. Semalam aku ke panti. Ayla bertemu ibu, dan aku. Raka terdiam sejenak, lalu menatap istrinya penuh keteguhan. Aku sadar. Kita bukan jadi lebih baik tanpa ibu. Kita justru kehilangan bagian terbaik dari rumah ini. Nadia menatap suaminya. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku tidak ingin menyalahkan siapapun. Tapi aku juga tidak mau memilih di antara kalian. Aku ingin memperjuangkan semuanya. Bukan sebagai anak, bukan sebagai suami, tapi sebagai seseorang yang ingin keluarganya utuh. Tangis pelan mengalir di pipi Nadia. Aku juga merasa salah, Mas. Aku pikir mengatur rumah berarti harus menghilangkan apa yang membuatku tak nyaman. Tapi ternyata yang hilang justru kehangatan itu sendiri. Raka menggenggam tangan istrinya. Kita masih bisa memperbaiki, Nat. Nadia mengangguk. Minggu pagi itu, mereka bertiga kembali ke panti. Ayla membawa bunga kecil yang dipetik dari taman belakang rumah. Raka membawa syal merah muda yang Bu Sari tinggalkan di kursi saat terakhir mereka berkunjung. Dan Nadia membawa dirinya, sepenuhnya dengan hati yang baru terbuka. Bu Sari duduk di taman seperti biasa. Matanya langsung berkaca-kaca. Melihat 3 orang yang paling ia cintai berjalan mendekat bersama. Tanpa banyak kata, Nadia mendekat dan memeluknya. Maafkan saya, Bu. Saya egois.
Tapi rumah kami tidak lengkap tanpa ibu. Tangis mereka menyatu. Ayla memeluk kaki neneknya, sementara Raka berdiri di belakang mereka, senyum lelah tapi lega menghiasi wajahnya. Sore itu mereka pulang bersama. Rumah kecil itu tak banyak berubah. Masih ada foto-foto di dinding. Masih ada kursi kosong di sudut ruang tamu. Tapi sekarang semuanya kembali hidup. Bau kayu putih kembali tercium. Doa kembali bergema di malam hari. Dan cinta yang pernah diremukan oleh pilihan, kini perlahan diperbaiki oleh keberanian untuk mengakui luka dan membangun kembali. Bersama. Beberapa minggu telah berlalu sejak Bu Sari kembali ke rumah. Tak ada perayaan besar. Tak ada pesta penyambutan. Tapi setiap pagi terasa seperti fajar baru. Nadia kini sering duduk berdampingan dengan Bu Sari di dapur, berbagi resep dan cerita ringan. Ayla kembali ceria, mengajak neneknya bermain boneka atau mendengar dongeng sebelum tidur. Dan Raka, ia lebih banyak tersenyum. Senyuman yang lahir dari kedamaian yang tidak pernah ia sadari telah lama ia rindukan. Pada suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, mereka duduk bertiga di beranda rumah. Bu Sari mengelus rambut Ayla yang tertidur di pangkuannya. Nadia sedang menyiapkan teh manis di dalam. Raka memandangi langit senja yang menghangatkan wajah ibunya. "Senja ini indah ya, Bu?" Bisiknya pelan. Bu Sari tersenyum. "Ya, tapi yang lebih indah saat kita bisa pulang sebelum senja benar-benar usai." Raka menatap ibunya. Mata mereka saling bertemu dalam diam yang mengerti. Tak perlu kata-kata, hanya perasaan yang tahu. Mereka telah kembali.